Jadi menurut abang penggunaan kata saya itu tepat juga ya? Ya iyalah. Ya kan konteksnya saya itu sebagai PJ Bupati waktu itu. Ya Hmm. ya kalau apa namanya emang PJ Bupati ada 2 atau 3 kan PJ Bupati satu. Sendiri kan satu ya. Berarti konteksnya saya sebagai PJ Bupati waktu itu. Oh ya. Bukan kami sebagai PJ Bupati, kecuali PJ Bupati ada 5 orang, Beberapa orang. ada 10 orang. Gitu. Kan PJ Bupati satu. Ya harus saya dong. Pernah menjabat sebagai penjabat Bupati Bekasi selama 2 tahun lebih dan sudah sangat menguasai persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi. Pak Dhani ini orangnya santun, beliau wise. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menjurus menyerang, beliau juga jawab dengan lugas, juga dengan sopan. Ini memang kita harapkan seperti itu. Kembali lagi di Pilkada Show Up to Date Urban TV at Polat Semua Cikarang. Kali ini kita bersama dengan narasumber yang istimewa, yaitu Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 01 Dhani Ramdan dan Romli, Bang Arif Rahman Hakim. Selamat sore Bang. Selamat sore Bang Sadam. Hujan-hujan begini suasananya Bang, berangin, petir, Ya. tetap hadir di studio Urban TV. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya pada kesempatan podcast kali ini. Ini podcast yang kedua. Yang kedua, Iya. kita ketemu. Pertama waktu itu sebelum ada penetapan itu ya, Betul, pendaftaran ya. betul, betul. Sebelum kita mulai podcast kita, jangan lupa dukung kita selalu untuk menyediakan konten terbaik dengan cara follow dan subscribe medsos kita dan YouTube kita. Oke Bang, kita akan membahas seputar pilkada ya, pastinya. Yang kemarin debat nih udah 2 kali. Nah, yang debat terakhir kan dijadwalkan kalau nggak salah tanggal 17 ya Bang ya? Debat terakhir tanggal 17. Tanggal 17 di TPRI. Nah, kita pengen tahu penilaian Abang sebagai ketua tim pemenangan, gimana sih performa paslon 01 selama debat 2 kali itu? Ya kalau kami di tim menilai untuk debat pertama dan debat kedua performa Pak Bupati, Pak Dhani ini serta pasangannya sudah sesuai ekspektasi kita ya, luar biasa. Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis maupun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama paslon-paslon lain. Dan terlihat juga memang ya Pak Dhani sangat menguasai materi-materi yang disampaikan maupun yang dipertanyakan. Ini kita sih nggak kaget karena memang beliau pernah menjabat sebagai penjabat Bupati Bekasi selama 2 tahun lebih dan sudah sangat menguasai persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi. Ketika dapat semacam pertanyaan yang agak kalau dibilang agak menyinggung gitu, tapi tetap santai ya Bang ya, kelihatannya ya responsnya gitu. Iya, karena memang tipikal Pak Dhani ini orangnya santun, beliau wise. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menjurus menyerang, beliau juga jawab dengan lugas, juga dengan sopan. Nah, ini memang kita harapkan seperti itu. Nah Bang, kita udah terhitung 16 hari lagi Bang, Ya. dalam pemungutan suara nih tanggal 27 November. Nah, mungkin tim pemenangannya gimana Bang persiapan dalam 16 hari ini? Ini sangat waktu yang sangat sebentar ya. Ya betul, seluruh tim terus bekerja sampai nanti pemungutan suara di tanggal 27. Sekarang tim terbagi. Yang pertama ada tim yang khusus menyiapkan saksi-saksi. Saksi-saksi di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bekasi. Juga ada tim yang terus mereka melakukan door-to-door campaign ke masyarakat untuk mengajak masyarakat
memilih pasangan pasangan. Nah, kalau boleh tahu saksi-saksi ini berapa banyak yang akan dipersiapkan nanti, Pak? Ini kan 23 kecamatan. Ya, rencananya memang kuota dari info yang kita dapat dari KPU bahwasanya setiap paslon boleh mengirimkan memandatkan 2 orang saksi di TPS. Sekarang kurang lebih ada sekitar 4.000 sekian TPS di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi untuk pilkada ini. Ya, kita siapkan kalau kali 2 sekitar 8.000 lebih lah. Oh, 8.000. Saksi yang kita siapkan di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Bekasi untuk pilkada ini. Rekrutmennya sudah berjalan? Rekrutmennya sudah Berjalan. dan di beberapa dapil ini sudah dilakukan bintek saksi juga, agar saksi-saksi yang kita siapkan, yang kita mandatkan nanti di hari H betul-betul paham apa tupoksi mereka. Saksi merupakan representatif paslon. Ketika mereka hadir nanti diberikan mandat sebagai saksi 01, mereka tak ubahnya perwakilan paslon yang hadir di TPS itu. Jadi mereka juga harus tahu apa saja tugas pokok dan fungsi mereka sebagai saksi. Kira-kira. Jadi mengamankan suara juga ya, Pak. Ya. Karena nanti perhitungannya juga ada gubernur juga kan ya. Iya. Perhitungannya itu akan sangat panjang prosesnya. Betul. Nah, Bang, tadi ada Abang bilang ada yang door to door, kampanye door to door ya. Nah, itu kampanye door to door itu berarti ke tiap pintu kah, ngetok ke tiap mana gitu, Bang, cara mereka berkampanye gitu. Ya, metode door to door campaign ini langsung ke lingkup terkecil masyarakat, yaitu ya ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah mengajak setiap masyarakat mengkampanyekan yang memang belum tersentuh sama paslon. Yang pertama pasti memperkenalkan diri, dan kedua mengajak. Masih ada wilayah yang kira-kira masih belum mengenal gitu, yang mayoritas penduduknya belum mengenal siapa sih Pak Dhani Ramdan gitu, siapakah Pak Romli? Ya, kalau dari input dan informasi di lapangan, masyarakat Kabupaten Bekasi sudah di atas 80% yang mengenal Pak Dhani Ramdan. Sudah 85%. Sudah di atas 85% yang mengenal Pak Dhani Ramdan. Tingkat keterkenalan juga tinggi berarti ya. Sangat tinggi Pak Dhani Ramdan. Ya, ini sangat wajar ya. Karena kan beliau tadi saya bilang 2 tahun lebih menjabat sebagai PJ Bupati Bekasi. Terus juga yang uniknya di masyarakat ternyata kenapa kita harus melakukan door to door campaign, masyarakat Kabupaten Bekasi tahunya Pak Dhani masih PJ. Masih menjabat sebagai PJ Bupati. Ya. Ada juga masyarakat yang belum tahu kalau Pak Dhani ini ikut kontestasi pilkada. Nah, ini kan tugas-tugas dari teman-teman, walaupun ya presentasinya nggak begitu besar ya. Tapi di lapangan banyak juga ditemukan terjadi seperti itu. Mereka tahu Pak Dhani dan mereka tahunya Pak Dhani itu bukan sebagai kandidat atau calon di pilkada ini, tapi sebagai PJ Bupati Bekasi. Masih ada kayak gitu, masih ada kayak gitu. Artinya berarti KPU juga belum maksimal gitu, Bang ya. Masih ada kesenjangan informasi di tengah masyarakat gitu. Ya, ya itu juga presentasinya nggak besar sih. Nggak besar. Tidak besar. Ya, tidak besar. Masih berarti untuk kalangan warga tertentu aja ya, yang benar-benar mungkin tidak dapat akses informasi. Nih Bang, kemarin kan kita tahu ya Pak Bupati itu Pak calon Bupati ya. Kalau kemana-mana terus termasuk di debat publik itu kan selalu mengklaim ya, prestasinya waktu 2,5 tahun menjabat sebagai pejabat Bupati itu kan. Nah kemarin di momen debat itu juga ada yang bahwa nyebut jangan klaim dong, jangan saya terus, kita. Gimana Bang menanggapinya tuh Bang? Ya. Kemarin di debat kedua memang ada pertanyaan kayak gitu. Ya menurut saya sah-sah saja ya. Dan sisi positifnya kalau kita di tim ini berarti paslon lain mengamini dan mengiyakan bahwasannya ketika Pak Dhani menjabat sebagai PJ Bupati Bekasi itu berhasil dan sukses. Terus yang kedua, Pak Dhani juga kan beliau menginformasikan bahwasannya ini loh
yang sudah saya lakukan ketika menjabat sebagai PJ Bupati Bekasi. Ya kalau ada paslon lain yang mau mengklaim itu, ya mangga-mangga saja, silakan saja. Ini loh prestasi saya ketika kemarin menjabat sebagai A misalkan, atau sebagai ketua DPRD misalkan, ABCD, ya mangga-mangga saja. Juga kan Pak Dhani tidak pernah menafikan, saya rasa belum ada statement Pak Dhani yang menafikan peran lembaga-lembaga lain. Gitu. Karena memang sejatinya sebagai PJ Bupati Bekasi, beliau sebagai pemimpin pemerintahan di wilayah. Gitu. Ya, terus juga sebagai PJ, ya kan sendiri saya, bukannya kami. Kapasitas Pak Dhani mengatakan saya itu sebagai kapasitas beliau sebagai seorang PJ Bupati Bekasi kala itu. Jadi menurut abang penggunaan kata saya itu tepat juga ya? Ya iyalah. Ya kan konteksnya saya itu sebagai PJ Bupati waktu itu. Ya kalau apa namanya, emang PJ Bupati ada 2 atau 3, kan PJ Bupati 1 sendiri kan, 1 ya. Berarti konteksnya saya sebagai PJ Bupati waktu itu, bukan kami sebagai PJ Bupati, kecuali PJ Bupati ada 5 orang, ada 10 orang, gitu kan. PJ Bupati 1, ya harus saya dong. Artinya mungkin kemarin itu maksudnya kalau kita tangkap ya bang ya, kami maksudnya ya ada di situ ada legislatif, yudikatif gitu, mungkin ada lembaga kepolisian gitu, minta di bareng-bareng gitu mungkin. Tepat gak sih gitu? Ya apa namanya, ketika berbicara keberhasilan sebuah pemerintahan dalam menjalankan program-programnya, ada lembaga-lembaga lain yang ikut mensupport, ya iya kan Pak Dhani tidak pernah menafikan itu. Gitu. Jadi ketika lagi-lagi mohon dipahami, ketika beliau berbicara konteksnya saya, berarti kan beliau secara pribadi sebagai PJ pada waktu itu. Terus keberhasilan pemerintahan di zamannya Pak PJ Bupati kala itu Pak Dhani, ada peran Forkopimda yang lain, ya kan juga kita tidak pernah menafikan itu. Kalau teman-teman Forkopimda yang lain juga mau mengklaim, ya mangga-mangga saja. Silakan saja. Dalam momen itu juga sempat bilang kan bahwa karena saya yang dimintai pertanggungjawabannya gitu kan, masyarakat bertanya kepada saya gitu kan tentang program saya gitu kan. Iya kan, program itu kan program eksekutif, terus yang dijalankan juga sama eksekutif. Ya ketika sukses dan tidak sukses yang dimintai pertanggungjawaban pasti Pak Dhani waktu itu sebagai pimpinan eksekutif, sebagai penjabat Bupati Bekasi seperti itu. Nah, kemarin, jadi ya kayaknya hal-hal kayak gitu nggak perlu dibesar-besarkan dan masyarakat juga sudah bisa menilai. Masyarakat sudah bisa menilai siapa yang menjalankan programnya tersebut ya. Nah, ada momen menarik juga kemarin di debat itu ketika disebut nama salah satu kader PKB ya Bang Saiful Huda ya. Iya. Yang soal 9.000 gunung honorer ya. Iya. Nah itu gimana Bang? Menanggapi ya tentang 9.000 gunung honorer itu, jadi jangan Pak Dhani gitu, bahwa itu semua bersama program nasional gitu, gimana Bang menanggapi? Betul. Tetapi kan begini, memang kebetulan Pak Saiful Huda, ketua kami, ketua DPW PKB Jawa Barat waktu itu, beliau sebagai ketua komisi 10 di DPR RI yang membidangi juga masalah pendidikan. Kebetulan di sini dapil beliau konsen karena ada pengangkatan guru-guru honorer menjadi P3K, karena dalam undang-undang ASN kan nanti honorer sudah tidak kalah. Ya beliau berkomitmen dan berkolaborasi beliau dengan PJ pada waktu itu. Ya kalau tidak ada usulan juga, dan ini hebatnya Pak Dhani pada waktu itu, beliau melobi semua unsur, melakukan pendekatan agar ada kuota tambahan untuk di Kabupaten Bekasi gitu. Jadi tetap ada perannya kan? Ada perannya. Tidak ujuk-ujuk itu program datang ke Kabupaten Bekasi. Iya, kalau misalkan akhirnya kita bayangkan nggak ada political will dari kepala daerah pada waktu itu, ya juga nggak akan terwujud dong.
Oh, jumlahnya cukup besar ya, 9.000 orang. Gitu. Nah Bang, selain di debat kemarin yang cukup agak panas gitu ya kalau bisa dibilang ya, masih hangat lah gitu kan. Terus ada juga saling klaim survei nih Bang. Paslon 01 menyebut bahwa 01 ya unggul dengan persentase sekian. Paslon lain juga bilang unggul dengan sekian. Nah, menurut Abang seperti apa itu? Ya sepanjang klaim-klaim itu didasarkan sama data yang valid dan dikeluarkan melalui lembaga survei yang sudah terverifikasi di KPU dan lembaga survei yang terpercaya, ya silakan saja. Kalau kita 01 kita pastikan kita berbicara ini berdasarkan hasil data survei dari lembaga-lembaga survei yang sudah terpercaya. Ada beberapa lembaga survei dan saya pikir Paslon 01 secara resmi baik paslonnya maupun tim saya tidak pernah tuh kita melakukan press conference mengumumkan hasil dari lembaga survei, kan nggak pernah gitu ya. Ini kan konsumsi kita, konsumsi di tim. Kalau ada paslon lain atau tim kampanye paslon lain yang mengklaim berdasarkan hasil survei mereka paling unggul, paling tinggi, ya mangga-mangga saja gitu. Sepanjang mereka bisa membuktikan data-data real, ya mangga-mangga saja. Kalau kita 01 nggak pernah kita mengklaim bahwasanya hasil data, ya beberapa memang kemarin dari lembaga survei, dan itu bukan lembaga survei kita, sudah beredar luar di masyarakat gitu. Seperti pernah dari LSI, itu beredar, saya lihat juga di beberapa grup WhatsApp. Ya, betul. Itu beredar juga di media sosial. Beredar di media sosial ya. Terus juga saya lihat ada juga dari lembaga survei, saya lupa namanya. Kalau nggak salah ada salah satu calon gubernur waktu itu berikut menyurvei pilkada di 6 kabupaten kota se-Jawa Barat, termasuk salah satu Kabupaten Bekasi, dan itu bukan lembaga survei kita. Oh, jadi mereka murni mendata sendiri gitu ya? Iya, dan itu juga saya lihat di beberapa grup WhatsApp juga sudah tersebar, jadi bukan kita yang nyebar. Oh, Gitu. Artinya survei itu ya ada dengan sendirinya ya Bang ya? Iya, kalau 01 kita mempunyai lembaga survei yang sudah bekerja sama dengan kita, itu iya. Dan hasilnya apa, kan belum pernah kita gitu. Dan ya kalau dari hasilnya, ya alhamdulillah sangat menggembirakan. Sangat menggembirakan. Artinya trennya positif gitu Bang? Trennya positif, luar biasa. Jelang Gitu. udah jelang pencoblosan ini udah semakin meningkat gitu? Betul, terakhir lembaga survei kita itu melakukan survei dengan koresponden 1.200 di tanggal 24 sampai tanggal 4 kemarin bulan ini, dan hasilnya sudah kita terima dan kita dapat, dan alhamdulillah hasil surveinya sangat menggembirakan dan luar biasa. Dan kita juga kan belum mempublish itu, baru menjadi konsumsi kita. Makanya saya mempertanyakan ketika ada saling klaim survei, saya pikir 01 nggak pernah ada tuh statement saling klaim survei. Ya kalau misalkan ada lembaga-lembaga survei lain yang sudah menghasilkan dan ternyata masyarakat sudah tahu hasilnya, ya kita hanya mengamini saja kan. Yang tadi saya bilang ada LSI yang sudah beberapa waktu lalu, ya yang sudah tersebar juga di beberapa grup-grup WhatsApp. Juga ada satu lembaga survei lain, saya lupa namanya, yang sudah melakukan hasil survei gubernur, juga survei pilkada di 6 kabupaten kota, salah satu Kabupaten Bekasi, dan hasilnya Pak Dhani kan masih unggul. Pak Dhani ini kan dikenal juga Bang, kita lihat ya, kita mengamati bahwa program yang ditawarkan tuh nggak banyak ya, tapi sedikit, cuman sepertinya mengena gitu ke semua aspek
yang diperlukan di Kabupaten Bekasi. Nah, termasuk RW ya, satu RW infrastruktur 100 juta per tahun. Ya, Menurut Abang itu realistis ya? ini sangat realistis. Yang pertama begini, di Kabupaten Bekasi, saya lihat saat ini aja postur anggaran kita APBD ini untuk belanja modalnya masih minim. Banyakan kan untuk belanja langsung, belanja pegawai ya. Belanja modal itu kan diantaranya infrastruktur dan sebagainya. Masih di angka nggak lebih dari 1 triliun dengan postur anggaran APBD kita sekitar 7 triliun lebih lah saat ini. Nah, itu artinya apa? Ke depan kita pengen juga belanja modal itu di posturnya diperbesar. Terus yang kedua, ini hasil belanja masalah kita di masyarakat, bahwasannya banyak keluhan dari RT RW. Ketika setiap kali musrembang, usulan-usulan mereka jarang terakomodir. Ya. Gitu. Nah, sebagai solusinya memang kita coba ke depan ketika Pak Dani terpilih sebagai bupati serta Pak Haji Romi sebagai wakil bupati, kita ada inovasi terobosan baru, anggaran langsung kita alokasikan 100 juta per RW sekabupaten Bekasi. Ini artinya apa? Yang pertama, setiap persoalan di wilayah kan Pak RT, Pak RW yang paling paham. Benar. Kebutuhannya apa, biar tepat sasaran. Nah, ini juga nanti nggak sembarangan. Maksudnya Pak RT, Pak RW juga harus berdasarkan musyawarah dengan masyarakat di lingkungannya. Kira-kira anggaran ini diperuntukkan untuk apa? Yang paling urgent misalkan di wilayah situ seringkali ketika musim hujan terjadi banjir karena saluran drainasenya yang nggak beres. Ya bisa jadi itu untuk perbaikan saluran drainase di wilayahnya untuk mengantisipasi banjir. Atau persoalan penanggulangan sampah, atau persoalan pembangunan titik yang lainnya, perbaikan sarana prasarana pasos-pasum dan lain sebagainya. Ya silakan nanti dikembalikan bagaimana kebutuhan real di masyarakat RW itu. Artinya tiap RW itu udah punya jatah lah ya, jatah infrastruktur ya. Nanti pengelolaannya harus disesuaikan dengan usulan masyarakat. Nanti apakah lewat jenjang lagi, Pak? Nanti dari RW ya ke desa ke kecamatan baru ke dinas gitu atau gimana? Atau langsung direct gitu? Ya kemungkinan nanti itu kemungkinan ya menjadi satu dengan anggaran dana desa walaupun ada nomenklatur tersendiri. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, karena ini sudah menjadi bagian visi misi pasangan 01, ketika Pak Dani Ram dan Bang Haji Romli itu terpilih, saya pastikan program ini harus terwujud. Karena dampak pembangunan di wilayah itu akan terasa luar biasa. Jadi saya katakan tadi, kita mendorong ke depan ini belanja modal dalam postur APBD itu ditingkatkan. Karena kalau belanja modalnya besar, akhirnya efek dominonya juga akan tinggi. Jadi perekonomian juga akan tumbuh di situ. Gitu. Kalau belanja modalnya besar. Makanya salah satu untuk mendorong belanja modal agak besar, ya bantuan 100 juta per RW per tahun. Per tahun. Gitu. Siap. Artinya, nah Bang, ada juga nih pertanyaan ya sebelum kita tutup ya Bang ya. Nah, dulu kan Pak PJ itu sukses kan ketika masih penjabat bupati karena statusnya ASN ya. Nah nanti kan jika terpilih menjadi bupati politik ya kan. Apakah beda atau sama sih nanti kira-kira Bang? Nah, ini banyak masyarakat yang bertanya nih. Oh ya, saya pastikan beliau masih sama, nggak akan berubah gitu. Beliau berkomitmen bahwasanya ketika jadi Bupati Bekasi, beliau sebagai pimpinan eksekutif nanti juga akan mendorong jajaran eksekutif itu betul-betul menjadi pelayan masyarakat. Betul-betul bekerja sepenuhnya untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.
Makanya dalam betul tadi yang dikatakan sampaikan Bang Sakam, kita visi misi kita nggak banyak, tapi tepat dan mengena, itu sesuai apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat. Misalkan kebutuhan real di masyarakat sebetulnya simpel. Yang pertama, ya di teman-teman muda itu gimana caranya mengentaskan persoalan pengangguran, sulitnya mencari kerja, dan banyaknya, mohon maaf ya, yang calo-calo kerja. Nah, gimana memberantas itu? Kita sudah punya solusinya melalui program Kartu Kuning Plus nanti. Kartu Kuning Plus. Ya, penjabarannya apa ya, kalau saya jabarkan di sini sangat sangat panjang. Itu saya yakin bisa menjadi solusi untuk para pencari kerja warga Kabupaten Bekasi yang saat ini sangat susah bekerja di lingkungan kawasan industri. Solusinya itu. Ya, Artinya Pak PJ pada Ramdan ini tidak akan berubah gitu. Gaya kepemimpinan ya kami tidak akan berubah. meskipun statusnya nanti adalah seorang bupati politik. Ya, ketika Pak Dhani Ramdan terpilih dan menang di pilkada tanggal 27 November ini, kemenangan itu kita persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, bukan untuk kita partai politik pengusung. Jadi kita persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan kita minta komitmennya pada Ramdan untuk betul-betul menjalankan visi misi yang sudah disampaikan dan betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi dan menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena kalau sebaliknya itu akan menjadi beban moral bagi kita partai politik. Bagi kita ketika Pak Dhani Ramdan yang kita usung bisa sesuai ekspektasi, bisa menjalankan program-program yang sudah disampaikan saja dan bisa mensejahterakan dan membawa kemajuan di Kabupaten Bekasi, kita partai politik pengusung sudah bersyukur luar biasa. Tapi sebaliknya ketika Pak Dhani Ramdan misalkan tidak sesuai ketika menjabat nanti, itu akan jadi beban politik bagi kita dan kita akan menegur. Oleh karena itu, Abang sebagai ketua tim pemenangan dan koalisi menjamin gitu ya, Bang? Menjamin itu Pada masyarakat. pada masyarakat bahwasanya Pak Dhani Ramdan ketika jadi dan kita juga partai politik pengusung Pak Dhani Ramdan dan Bang Haji Romli juga sudah berkomitmen, kemenangan ini nanti kita persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Siap. Baik, Bang Arif, terima kasih Sama-sama. sudah mampir lagi ke studio Bandung Big. Sama-sama. Karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan ya, kita harus akhiri. Sayang banget, padahal masih banyak yang mau ditanya nih sama Bang Arif nih, Bang. Ya. Terima kasih Bang. Ya. Semoga bisa hadir kembali lain kali dan hasil terbaik buat Abang dan tim. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang di podcast. Terima kasih semua sudah menonton Barge TV Pilkada Show Up to Date. Nanti kita ketemu lagi dengan sumber yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.